wasn't the easiest fight, but at the end, Davis smokes Gamboa like a Cuban cigar. Sahabat tinju dunia, salah satu petinju yang kini penampilannya banyak ditunggu-tunggu oleh penggemar tinju adalah seorang Gervonta Tank Davis, si petinju kecil asal Baltimore, Maryland ini. Banyak yang tentunya sudah mengenal sosoknya, apalagi dia juga pernah menjadi murid dari seorang legenda Floyd Mayweather. Pesona pemegang gelar kelas ringan versi WBA reguler itu kian terpancar karena kehebatannya di atas ring. Sejauh ini, dia sudah menjalani 28 pertarungan profesional, dan hebatnya lagi, petinju berjuluk Tank tersebut belum pernah sekalipun merasakan kekalahan. 9-punch combination brought a conclusive end. What a combination! Left uppercut! Davis thought Santa Cruz was going to fold from his... Oh my! Davis! Ya, petinju tak terkalahkan. Gervonta Tank Davis diklaim telah memiliki pancaran aura menyeramkan seperti legenda tinju hidup saat ini, Mike Tyson. Dan melihat catatan-catatan mentereng itu tentu tidak mengejutkan jika sebagian publik tinju berani menyamakannya dengan Mike Tyson kecil. Gervonta Davis, si raja KO yang mengerikan, bukan hanya salah satu petarung terbaik dalam tinju saat ini, akan tetapi dia juga salah satu bintang terbaik di kelasnya. Gervonta Davis, seorang petinju kidal dari Baltimore, Maryland, Amerika Serikat, telah memukau para penggemar di seluruh penjuru dunia dengan gaya tinjunya yang luar biasa dan kekuatan pukulannya yang menakutkan hingga mendapatkan julukan sebagai petinju raja KO. Gervonta Davis baru saja naik ring tinju pada 7 Januari kemarin saat disambungkan dengan Luis Hector Garcia, di mana saat itu dia menunjukkan aksi yang memukau. Petinju dengan rekor 26 kemenangan KO itu hanya butuh 9 ronde saja untuk mengambil kemenangan TKO. Dan setelah mengalahkan seorang petinju tak terkalahkan, Luis Hector Garcia, dikabarkan jika Ryan Garcia juga telah menunggunya untuk bentrok. Bentrokan itu mendapat sambutan yang sangat positif dari berbagai pihak karena bisa dipastikan jika bentrokan mereka akan bertabur para bintang. Saat ini Gervonta Tank Davis adalah pemegang gelar juara dunia WBA reguler. Karir Gervonta berawal saat ia memulai debut profesionalnya, di mana saat itu berusia 18 tahun dengan kemenangan KO hanya 89 detik atas lawannya Desi Williams, tepatnya di bulan Februari 2013. Saat itu Davis menampilkan kekuatan dua tangannya yang sangat luar biasa, kecepatannya yang memukau, serta akurasi pukulan yang patut diacungi jempol. Pada duelnya ke-17, tepatnya 14 Januari 2017, Tank Davis berhasil menggulingkan juara kelas bulu super dunia IBF yang sebelumnya tak terkalahkan, Jose Pedraza. Memukulnya dengan pukulan hook kanan pada ronde ke-7 di Barclays Center, Brooklyn, New York. Dengan melakukan itu, Davis yang berusia 22 tahun menjadi juara bertahan termuda Amerika dalam tinju saat itu dan petarung Baltimore pertama dengan gelar juara dunia sejak kelas berat Hasim Rahman mengalahkan Lennox Lewis pada April 2001. Kelihatannya angka 7 telah membawa hoki bagi Davis ini. Untuk duel itu Davis menerima bayaran $75.000 sekaligus menjadi bayaran terbesar pertamanya. Kembali ke Barclays Center, tepatnya di bulan April 2018, Gervonta Tank Davis berhasil merebut gelar bulu super WBA super yang lowong dengan menang TKO pada ronde ketiga atas Jesus Cuellar. Kemudian pada 28 Desember 2019, Gervonta Tank Davis telah menarik kerumunan 14.000 orang lebih ke Stadion State Farm Arena di Atlanta. Davis berusaha menjadi juara dunia 2 divisi saat ia menghadapi mantan juara dunia bersatu Yuriorkis Gamboa. Setelah memantapkan dirinya sebagai salah satu penghasil penjualan tiket terbesar, maka sudah waktunya bagi Gervonta Tank Davis untuk mengambil langkah berikutnya dan menjadi raja bayar pertayaan berikutnya. Itu bisa dikatakan sebagai mantel yang ditinggalkan oleh promotornya Floyd Mayweather Jr. saat itu. Dan sementara Tank Davis memiliki keterampilan dan kemauan untuk membawa obor itu, dia harus mengalahkan juara dunia 4 divisi yang sangat berbahaya, Leo Santa Cruz, dalam pertarungan yang dijadwalkan pada Oktober saat itu. Pertarungan mereka digelar di San Antonio, Texas dengan judul utama BBC di Showtime bayar pertayaan.
Dalam pertarungan itu, Gervonta Tank Davis berhasil menjatuhkan Santa Cruz dengan satu pukulan kiri, dan wasit yang bertugas tidak memerlukan hitungan yang dibutuhkan. Leo Santa Cruz pun tidak bisa bangkit dan Gervonta Tank Davis dinyatakan menang KO. Berikutnya, pada tanggal 27 Juni 2021, Gervonta Tank Davis kembali menampilkan performa yang menentukan karir, yaitu naik ke divisi 140 dan mencetak kemenangan TKO pada ronde ke-11 atas lawannya Mario Barrios yang sebelumnya tak terkalahkan untuk perebutan kejuaraan super ringan WBA. Davis melakukannya dengan penuh gaya yang baik saat itu di depan kerumunan 16.000 lebih penonton yang berlangsung di State Farm Arena, Atlanta, dan langsung di Showtime pay-per-view. Dalam pertarungan itu, setelah 4 ronde pembukaan yang lambat, di mana Davis hanya mendaratkan 11 pukulan, pertarungan menghasilkan gegap gempita dimulai pada ronde ke-5. Di ronde ke-8, Tank Davis telah berhasil mengirim El Azteca ke kanvas untuk kali pertama dan kedua dalam karirnya. Tank Davis kemudian menjatuhkan Barrios untuk ketiga kalinya dalam pertarungan itu, kali ini dengan pukulan kiri ke tubuh Mario Barrios, di mana saat itu Barrios berlumuran darah dan mencoba bangkit lagi, kemudian akhirnya menjadi samsak bagi seorang Gervonta Tank Davis. Wasit yang bertugas saat itu, Thomas Taylor, kemudian menghentikan pertarungan tepatnya pada ronde ke-11. Dengan kemenangan itu, Gervonta Davis akhirnya berhasil memegang kejuaraan dunia di 3 divisi berbeda secara bersamaan. Sebuah prestasi yang hanya bisa dicapai oleh beberapa petarung dalam sejarah tinju, termasuk Harry Armstrong dan Saul Canelo Alvarez. Sementara itu, petinju sombong Rolando Romero juga pernah merasakan dan menjadi korban kedahsyatan pukulan tinju kidal yang mengerikan saat kalah TKO pada ronde ke-6 beberapa He really bulan yang lalu. led like that with a wide right hand to the body, and man, did he get blasted. There's a big left hand, and down goes Romero. Gervonta Tank Davis mempertahankan sabuk juara kelas ringan WBA di Barclays Center, dan pertarungannya yang terakhir saat dia melawan Luis Hector Garcia dan memenangkan duel maut itu hingga mencatatkan rekornya menjadi 28 menang dengan 26 menang KO. Kini, nama seorang Gervonta Tank Davis seolah menjadi momok dan magnet di kelas ringan. Jika di kelas menengah super ada Canelo Alvarez sebagai raja pound for pound, maka di kelas ringan ada Gervonta Tank Davis yang dalam setiap penampilannya selalu dipenuhi dengan para penggemar, bahkan para selebritas dunia.